Horas, horas, horas. Baligi Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah menjumpai Anda. Oke, pagi ini kita membaca berita yang cukup menggemparkan ini ya. Terbongkarnya bagaimana pejabat Kemenhub ya ditugasi menteri ya saat itu ya periode 2014-2019 ya, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan ya. Saat itu ia memerintahkan sejumlah pejabatnya untuk mengumpulkan uang untuk kemenangan pemilihan presiden ya, Pilpres 2019, yaitu Joko Widodo ya. Jadi inilah bahayanya sebuah sistem yang buruk ya. Ini harusnya tidak boleh lagi terjadi di Republik ini ya. Presiden menang karena dikumpulkan ya, BUMN-BUMN itu ya ditugasi untuk mencari dana kampanye, dana bansos dan segala macam ya. Harusnya kita berbenah supaya ini cukuplah rejim-rejim yang terdahulu ya. Dan orang-orang, kita ingin KPK punya nyali. Jangan mentang-mentang Budi Karya Sumadi nanti dibebaskan, tapi anak-anak buahnya yang disuruh mengumpulkan saja ya. Yang ditangkap seperti kasus korupsi minyak goreng ya, Muhammad Lutfi, Erlangga Hartarto aman, tetapi Lin Chen-wei dapat ya. Terus juga kasus ini Sugiono dan Nistra Yohan, kasus suap 70 miliar ya, korupsi BTS 4G itu ya, aman aja sampai sekarang itu Sugiono menjadi menteri luar negeri ya. Katanya 70 miliar ini dibagi-bagi katanya ke Komisi 1 DPR, dan Sugiono ini wakil ketua Komisi 1 ya. Ketua Komisi 1-nya kalau nggak salah 2019-2024 itu Mutia Hafid ya, kalau nggak salah, yang menteri apa sekarang itu Komdigi, yang baru melantik buzzer itu ya untuk staf ahli atau staf sus. Berantakan kali ya. Oke, di sini beritanya di Tempo. Kita baca, pejabat Kemenhub ditugasi menteri ya, Budi Karya Sumadi, kumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019 ya. Ex Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan menjadi saksi dalam sidang korupsi DJKA, ungkap soal pengumpulan dana Pilpres 2019. Ini orangnya ya, kok mau sekali disuruh ya. Ya dia juga salah ya. Kalau kau nggak mau kan, ya memang risikonya kau dipecat dari jabatanmu, tapi kan kau tidak terlibat ya dalam kejahatan ini ya. Ya mereka memanfaatkan keserakahanmu juga. Pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian Tengah Yofi Oktariza dalam sidang. Oh ini Yofi ya, Yofi. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Kesaksian tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian Tengah Yofi Okatrija di Pengadilan Tipikor Semarang Senin 13 Januari 2025 ya ini ya. Terus ya Senin 13 Januari 2024. Terus dilansir dari Antara Senin 13 Desember 2024 ini ya. Salah ya. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi ya. Danto mengatakan pada tahun 2019 Direktur Prasarana Kemenhub Jamrides mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, jahat kali Budi Karya Sumadi ya, untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar. Uang tersebut kata dia untuk keperluan pemenangan Pilpres. Pantas saja Budi Karya Sumadi ini dijadikan 2 kali Menteri Perhubungan ya. Ternyata dia juru setor ya, Menteri juru setor
juru setor duit untuk kampanye ya, pemenangan Pilpres. Saat itu Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Danto menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK ya, pejabat pembuat komitmen di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Ya pantasan aja ya, pekerjaan dari para kontraktor itu hancur-hancuran. Orang sudah dipungli gitu ya oleh para pejabat-pejabat pembuat komitmen atau pejabat-pejabat di atasnya. Pantasan aja ya. Tol baru aja 1 tahun 2 tahun sudah rusak, sudah lubang di sana sini, jalan juga ya sudah di sana sini sudah lubang. Sekarang nggak ada, jarang sekali kita temui jalan baru, jalan tempel-tempel aja semua. Mungkin laporannya jalan baru, tapi ternyata jalan tempel. Ya berapapun pajak yang dikumpulkan rakyat nggak bakal bisa sampai ya terrealisasi kalau begini. Padahal Luhut Binsar Panjaitan sampai mengancam kalau nggak bayar pajak keluar dari republik ini. Kayak negaranya aja, kayak miliknya aja negara ini. Padahal dia cuma dari Persuburan sana, bukit-bukit tandus sananya. Ya itu kampung nenek moyangnya, Persuburan. Ya, di Baligi sana. Kok bisa dia ngusir-ngusir orang kalau nggak bayar pajak? Padahal semua sudah bayar pajak PPN. Kurang apa lagi? Dia beli motor, beli pajak. Beli rumah, bayar pajak. Kurang terus. Bukannya realisasi pajak itu yang dibenahi dulu, baru cari pajak baru atau menerapkan pajak baru, menaikkan pajak ya PPN. Inilah ya. Bagaimana itu proyek kereta api? Hasilnya apalah, hancur lah pasti kan. Kualitasnya seperti ini, dipalak, dipungli hanya untuk pemenangan Pilpres. Ya, sebaiknya ya bukan masalah personal ya, dendam suka atau tidak suka pada Jokowi atau yang lain ya, tetapi ya biarkan bukti itu yang mengarah ke siapa gitu loh. Ya harus dipanggil dong Budi Karya Sumadi, Joko Widodo, ya harus disidang gitu loh. Benar nggak uang ini untuk pemenangan Pilpres gitu kan? KPK ini terlalu mandul ya, maklum lah ya. Ketua KPK-nya pun sekarang polisi aktif, jenderal polisi aktif, proksinya Listio Sigit Prabowo dia, ya anak buahnya atau cabangnya kepolisian sekarang ya, jadi nggak ada independensinya. Informasinya Pak Jamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK, katanya dikutip dari Antara. Kemudian Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Jamrides. Budi Karya Sumadi ini memerintahkan Danto untuk mengganti Jamrides karena Jamrides diminta lari ke luar negeri karena terpantau KPK. Ia menjelaskan ada 9 PPK yang menyetor masing-masing sekitar 600 juta. Termasuk terdakwa Yofi Akatriza. Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan korban. Korban juga dari maras-maras ya, malak-malak. Kacau. Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta. Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar 1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Kurang ajar kali si Budi Karya Sumadi ini ya. Suka-suka dia minta ini 1 miliar kau, Biro Umum. Aku mau ke Sulawesi, minta untuk bahan bakar pesawat. Memangnya pesawat jet ya? Ya, kok bisa dia bayar 1 miliar untuk bahan bakar? Kalau cuma pakai Lion atau Garuda masa perlu 1 miliar ya? Berarti dia pakai private jet dia, makanya bayar bahan bakar ya. Oke. Terus sementara secara pribadi Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Akatriza
sebesar 595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK. Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Yofi Oka-Triza, menerima suap 55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai 1,9 miliar. Waduh. Oke, kita baca berita selanjutnya. Ini dari Tempo. Respon KPK soal saksi sidang DJKA ungkap Budi Karya perintahkan cari dana untuk pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan belum mendapat informasi perihal rencana pemanggilan ex-menteri perhubungan Budi Karya. Ya, KPK ini kalau ditanya sesuatu tentang kelanjutan kasus-kasus berikutnya pura-pura bego ya. Sudah diproksi ya, sudah disetting. Karena apa ya? Ketua KPK-nya pun polisi aktif, anak buahnya Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri yang diangkat oleh Joko Widodo. Gimana ya Indonesia ini dalam apa ya? Dalam bernegara ya. KPK menyatakan belum ada rencana pemanggilan terhadap mantan. Rencana aja nggak ada. Ya ada dong, rencanakan dong gitu loh. Kan sudah di fakta persidangan. Masa memanggil Budi Karya Sumadi aja takut. Apalagi memanggil mantan presiden atau mantu presiden atau anak presiden. Ya. Mantan presiden ya. Anak mantan presiden dan mantunya Bobi dan Kahiyang. Tidak terinfo penyidik, kata dia melalui pesan singkat Rabu. Enak kali, ini kerja apa sih ini tidak terinfo? Nggak mengikuti persidangan nih orang ini. Aduh, ya loh. Tessa enggan berkomentar ihwal dugaan adanya perintah dari Budi Karya kepada Yofi untuk mencari dana yang digunakan untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Sudah masuk materi, ujarnya singkat. Selain KPK, Tempo juga telah menghubungi Budi Karya Sumadi, namun tidak ada respons. Ya takutlah itu orang. Kalau sudah ketahuan semua, susah dicari ya. Sama seperti Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto ketika sudah ketahuan merekayasa video CCTV, diajak debat ilmiah, nggak ada yang mau. Ya, takut, bersembunyi. Sama dengan Listio, Tito Karnavian dan Krisnamurti, otak rekayasa kasus Jessica Wongso ya. Pengecut semua itu, jenderal sampah ya. Sebelumnya para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Kesaksian tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Oka-Triza di Pengadilan Tipikor Semarang Senin 13 Januari 2024. Jadi 5,5 miliar lah ya dikumpulkan dari sejumlah pejabat PPK ini, dikumpulkan diberi tugas oleh Menteri Perhubungan saat itu Budi Karya Sumadi. 5,5 miliar dan diakuinya untuk keperluan pemenangan Pilpres 2019 ya Joko Widodo. Dan Joko Widodo saat itu terbukti memenangi kompetisi menjadi presiden 2019-2024. Tapi kalau caranya begini ya, semua orang yang sudah menjabat presiden periode pertama ya dengan cara-cara curang seperti ini ya tentu bisa dengan gampang ya mencapai kemenangan untuk periode kedua ya. Setiap BUMN nanti ya, setiap PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya suruh mintain ke kontraktor setiap BUMN itu. Coba bayangkan, ini masih kereta api ya, belum ada berapa ratus BUMN itu ya, belum bank segala macam ya. Dimintai ngumpulin seperti ini, setiap menteri ditugasi untuk ngumpulin duit untuk Pilpres seperti ini, ya pasti menang, tidur aja menang gitu. Karena apa? Karena kan banyak pemilih di Indonesia itu hanya diberikan bansos atau uang 100.000, itu kan sudah setia dia memilih dengan memuja-muji
orang yang memberikan itu. Padahal itu tidak tahu mereka bahwa itu adalah uang-uang seperti yang dikumpulkan oleh Menteri Perhubungan ini, Budi Karya Sumadi. Lewat apa? Ya lewat kontraktor. Ya, kontraktor itu dari mana? Ya dari uang rakyat. Balik lagi ya suap dan korupsi terus. Apakah ini di apa? Mau dibiarkan terulang lagi? Kalau memang sudah seperti ini polanya, ya udah langsung aja 1 periode 10 tahun sama kau aja semua. Nggak usah lagi ada pilpres yang formalitas seperti itu. Karena ya siapapun presidennya periode pertama dengan cara-cara curang seperti ini, ya dengan gampang memenangi pilpres untuk periode keduanya. Bahkan kalau bisa periode ketiga. Dan seterusnya sampai seumur hidup. Ya. Ya hanya diperlukan orang-orang hancur seperti Budi Karya Sumadi ini aja ya. Ya. Menteri-menteri seperti ini untuk juru setor. Ya, sekian dari kau ya, kementerian di bawah kementerianmu berapa ini? Berapa BUMN di bawah kementerianmu? Oh, 10. Oke, masing-masing 100 miliar. Sudah 1 triliun. Ya, begitu juga menteri lain. Bernegara kayak apa ya? Bertanggung jawab ya. Mungkin inilah ya cara-cara seperti inilah menjadi salah satu alasan OCCRP itu menempatkan Joko Widodo sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia ya. Karena ini seperti ini. Inilah buktinya. Kalau kalian yang mau mencari bukti, mana buktinya kata? Ya ini ya. Cara-cara curang dalam pemenangan presiden kan seperti ini nih. Dan KPK ketika dimintain tanggapannya, apakah nanti memanggil Budi Karya Sumadi? Belum ada rencana katanya. Ya apa ya tugasnya KPK ini, bubarkan aja lah orang ini seperti ada dan tiada, tapi digaji rakyat terus tiap bulan. Ini beritanya berulang ya, Danto ya intinya 55,6 miliar, terus untuk untuk Budi Karya Sumadi 5,5 miliar ya. Si Danto menerima suap 55,5 miliar, 10%-nya lah dikasih sama Budi Karya Sumadi. Begitulah ceritanya. Nah ini Budi Karya Sumadi ini kan Menteri Perhubungan. Nah itu masih di satu BUMN, kereta api. Ya, belum lagi dia pegang Angkasa Pura. Belum lagi dia pegang peri atau apa itu perhubungan laut, darat, belum lagi danau. Ya pantas saja orang ini dipakai untuk 2019-2024 karena juru setor ya, si Budi Karya Sumadi ini ya. Dan KPK pun takut sepertinya memanggil orang ini karena dia juru setornya untuk Pilpres Joko Widodo. Jadi bagaimana kalau kalian takut? Padahal kalian tugasnya itu KPK ini. Bingung saya. Kalian dikasih wewenang untuk itu tapi kalian sendiri takut. Terus ngapain kalian ada di situ? Ya, biar saya aja maju, biar saya panggil itu. Ya, mundur aja kalian semua biar ada seleksi ulang gitu. Cari anak-anak bangsa yang nekat gitu loh, hidupnya nothing tulus. Ya panggil, periksa, tangkap gitu loh. Yang penting kan biarkan material evidence itu menunjuk ke siapa, bukan direkayasa. Kecuali kalian rekayasa, supaya ini kena Joko Widodo. Nggak begitu. Tetapi ya kalau memang ada bukti material ya, yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat ya, incriminating evidence, ya sudah, tangkap, pidanakan gitu loh. Ngapain kalian ada di situ dipilih komisi 3 DPR kalau takut-takut? Ya. Sengaja menempatkan ketua KPK sebagai polisi aktif sebagai ketua KPK supaya bisa diproksi, di remote control oleh Listio Sigit Prabowo, jenderal sampah itu ya, banci itu. Ya. Saya laporkan Tito Karnavian, otak rekayasa video CCTV aja nggak ada tanggapannya itu. Jenderal banci itu ya, parah itu. Kapan itu dipecat itu manusia itu, si Listio Sigit Prabowo ya. Jadi solusinya ya pecat aja dulu Pak Prabowo, Listio Sigit Prabowo ini, gitu ya, supaya si KPK ini tidak punya atasan lagi gitu loh, ya. Ya mungkin ketua KPK ini orangnya Listio juga ditempatkan di situ.
Bagaimana ketua KPK ini, siapa namanya itu? Setia Budianto atau apa itu? Nah, itu bekerja kalau dia bisa di remote control, ditekan di segala macam, atau ganti aja semua komisioner apa ya? Kan semua komisioner ini dipilih oleh presiden sebelumnya. Ya, tentu saja dia menghamba pada kepentingan dari siapa yang merekomendasikan dia saat itu ya. Kacau kita bernegara ini. Jadi uang rakyat itu, pajak rakyat itu gampang sekali mereka mereka main-mainkan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kampanye segala macam ya. Padahal Luhut bin Sarpanjaitan sampai mengancam-ancam rakyat, kalau nggak mau bayar pajak, keluar kalian dari republik ini. Ya keluar aja kau ke persuburan sana, kampung opungmu di sana persuburan. Ya, orang lain kan punya kampung opung masing-masing. Ya, bukan milikmu ini republik ini. Nggak baik ngomong kayak gitu. Ya, kampungmu di sana, persuburan, Baligi sana, bukit-bukit sana di belakang. Semua rakyat membayar pajak. Harusnya kan ditekankan dulu penggunaan pajak itu benar. Kalau begini, uang rakyat dimain-mainkan kayak gini untuk kampanye, untuk apa? Enak kali kalian. Kok kami membiayai pajak kampanye kalian? Kalian yang jadi presiden dan menteri. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.